Halo, selamat malam. Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Terima kasih buat Anda semua yang sudah subscribe, yang sudah komentar, dan tentunya sudah berbagi video cahaya kehidupan ke banyak orang. Artinya ketika Anda berbagi video-video di cahaya kehidupan, berarti Anda sedang berbagi kebaikan. Dan tentunya berbagi kebaikan pasti kembali kebaikan kepada Anda sendiri. Itu sudah rumusnya. Apalagi Anda berbagi inspirasi dan pencerahan yang ada di Cahaya Kehidupan, yang saya buat di Cahaya Kehidupan. Berarti Anda juga turut serta mengubah bangsa ini, mengubah masyarakat ini menjadi lebih cerdas dan lebih sadar siapa dirinya. Bangsa yang cerdas nantinya menjadi bangsa yang maju. Ketika bangsa lain di luar sana sudah berpikir yang lebih maju, kita masih jauh sebetulnya. Yang lain sudah mikir mobil listrik, mobil terbang ke bulan dan sebagainya. Kita masih sibuk dengan penglaris, pengasihan, pelet, kemudian sebagainya, dianggap sesuatu yang aneh. Padahal di luar sana sudah hal yang biasa saja. Telepati dianggap yang sirik, dianggap yang salah dan sebagainya. Padahal di luar sana sudah banyak orang memahami apa itu telepati. Bahkan si Elon Musk sudah rencana ingin membuat konsep telepati dibuat secara mesin, secara perangkat. Anda bisa cari beritanya bahwa Elon Musk sedang ingin membuat telepati menjadi sesuatu yang modern gitu. Artinya apa? Di luar sana orang sudah sadar bahwa kunci kehidupan adalah menggunakan pikirannya. Bagaimana menggunakan pikiran dengan benar sehingga sadar dirinya sebagai manusia. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Bangsa di luar sana mungkin ya sudah paham itu, kemudian ketika dulu pergi ke Nusantara, mereka sudah menerapkan bagaimana mengelola pikiran-pikiran bangsa kita, sehingga bangsa kita menjadi dulunya ketika penjajahan takut untuk berjuang, kemudian baru sadar bahwa merdeka sekitar tahun 1900-an. Artinya apa? Selama itu pikiran bangsa kita dikekang, dijajah oleh bangsa lain, bukan secara fisik tapi juga secara pikiran. Memang sekarang penjajahan sudah tidak ada, tapi kalau Anda meresapi, Anda memahami, penjajahan secara pikiran masih berlanjut. Kalau dalam bahasa agama namanya Ghausul Fikri, perang pikiran, perang bagaimana mengendalikan pikiran-pikiran manusia. Itu yang terjadi sebetulnya. Penjajahan tidak lagi berbentuk fisik, tapi berbentuk bagaimana sugesti-sugesti itu masuk tanpa disadari, kemudian membuat sebuah bangsa terlihat ketakutan dan akhirnya menurut kepada bangsa lainnya. Dan itu masuk lewat media, film-film, buku-buku dan sebagainya. Kunci memenangkan Ghausul Fikri, memenangkan perang pikiran adalah sadar bahwa diri kita adalah penguasa pikirannya. Sadar bahwa diri kita punya hak untuk mengelola pikiran kita sendiri. Hari ini, hari Senin, tanggal 12 April 2021, saya ingin mengambil tema tentang perang pikiran atau Ghausul Fikri, karena cara kita untuk mengolah pikiran menentukan bagaimana hidup kita sebetulnya. Kalau kita tidak sadar bagaimana mengolah pikiran, orang lain yang akan menggunakan pikiran Anda, orang lain yang akan menggunakan pikiran kita sebetulnya. Banyak contoh penipuan bisnis, investasi dan sebagainya. Itu adalah bagaimana orang lain menggunakan pikiran Anda, bagaimana orang lain mempengaruhi pikiran Anda untuk melakukan yang namanya investasi, tapi sebetulnya bukan investasi bodong, store uang, kemudian yang katanya per hari dapat 0,5%, 1% dan sebagainya. Lalu karena Anda terpengaruh pikirannya, Anda pun menyetor uang itu ratusan juta, miliaran bahkan. Anda pinjam ke orang, Anda ajak orang lain untuk ikut itu, kemudian selesai, investasinya buyar, investasinya bodong gitu ya. Dan anehnya seolah-olah
Di negara kita yang namanya bisnis seperti itu banyak sekali. Bahkan saya sempat baca berita tadi bahwa ada sebuah bisnis investasi bodong yang masuk ke ranah hukum di sidang dan sampai ke MA, kemudian bebas, kasasinya bebas. Ini apa ya, buat saya aneh saja gitu. Yang namanya investasi bodong kemudian itu padahal sudah jelas itu tanda kutip penipuan, kemudian masuk ke ranah hukum dan dibebaskan. Nah, ini bagaimana orang-orang itu menggunakan kekuatan pikiran Anda untuk kepentingan mereka dengan menyebut istilah investasi, kemudian bunga bukan bunga ya, dapat per hari sekian persen. Anda pun teriming-iming di situ. Pikiran Anda terpengaruh dan bergerak untuk menyetorkan uangnya. Padahal yang namanya investasi itu harusnya Anda sendiri yang mengaturnya. Makanya saya tidak pernah mau diajak investasi yang model seperti itu. Kenapa? Karena buat saya lebih baik saya investasi yang saya bisa kontrol sendiri. Saya beli tanah, saya bangun kos-kosan, itu lebih benar daripada menyerahkan uang Anda kepada orang lain untuk dikelola dengan return, dengan portofolio yang tidak jelas. Makanya banyak luar sana tertipu dengan investasi bodong, dan itu adalah bentuk bagaimana seseorang yang tidak mampu mengelola pikirannya akhirnya terpengaruh dengan pikiran orang lain, dikuasai oleh pikiran orang lain, digunakan oleh pikiran orang lain, digunakan oleh orang lain untuk kepentingan mereka. Dalam banyak hal manusia sering seperti itu. Dalam bisnis, keuangan, politik juga dan sebagainya. Ketika Anda tidak sadar, ketika Anda tidak mengenal bahwa Andalah yang punya hak untuk mengelola pikiran Anda, maka saat itulah orang lain sedang mencaplok pikiran Anda, orang lain sedang menguasai pikiran Anda, dan Anda pun mengerjakan sesuatu untuk kepentingan mereka tanpa Anda sadari. Padahal harusnya pikiran Anda itu untuk kepentingan Anda sendiri. Harusnya Tuhan ngasih pikiran buat kita, dan itu digunakan untuk kebaikan kita, untuk kepentingan kita, bukan untuk orang lain. Makanya Anda harus sadar bahwa Andalah yang punya kuasa mengatur pikiran saya sendiri. Andalah yang punya hak untuk mengelola pikiran Anda sendiri. Bagaimana? Ya, Anda harus tahu bagaimana cara kerja pikiran. Anda harus tahu bagaimana caranya pakai pikiran. Anda harus tahu bagaimana memblocking sugesti-sugesti, memblocking informasi yang terlihat bagus tapi justru melemahkan. Karena di luar sana banyak informasi yang kelihatannya bagus tapi justru melemahkan. Contoh tadi investasi gitu ya, banyak sekali hal seperti itu. Investasi sekian dapat per hari 0,5%, investasi masukkan uang sekian nanti dapatnya sekian. Anda tidak lihat dulu uangnya dipakai buat apa, bagaimana cara dia ngasilin uangnya, bagaimana pengalaman dia dan sebagainya. Anda asal store aja, ketika dapat iming-iming per hari 1%, per hari 0,5%, itulah cara sugesti masuk ke dalam pikiran Anda. Dan ketika Anda tidak menyadari itu, pikiran Anda berisi hal-hal yang membuat Anda terkontrol oleh orang tersebut. Anda terhipnotis orang tersebut. Jadi sebetulnya banyak di luar sana, banyak kejadian yang menguasai pikiran orang lain. Itu kenapa saya buat AMC, untuk memunculkan kesadaran bahwa harusnya kitalah yang punya kuasa mengolah pikiran kita sendiri. Harusnya kitalah yang mengendalikan pikiran kita sendiri. Harusnya kitalah yang menggunakan kekuatan pikiran kita untuk kesuksesan dan kebaikan kita sendiri. Camkan itu dan resapi. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.